Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ul Iliyin, NIM D93219113. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar auditing pendidikan dan pentingnya audit dalam lembaga pendidikan. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah auditing pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian audit. Apa sih audit itu? Audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria yang ditetapkan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Selanjutnya yaitu tujuan auditing. Tujuan auditing yang pertama yaitu kelengkapan. Kelengkapan dalam auditing yaitu untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual dan telah dimasukkan. Yang kedua yaitu ketetapan atau asuransi. Untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, dan diklasifikasikan dengan tepat. Yang ketiga yaitu eksistensi. Eksistensi yaitu untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu. Jadi, transaksi itu sudah tercatat dan harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif. 4. Penilaian. Penilaian yaitu untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. Yang kelima, klasifikasi. Untuk memastikan bahwa transaksi yang telah dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo, maka angka-angka yang dimasukkan di daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang keenam yaitu ketepatan. Ketepatan yaitu untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar serta penjumlahan saldo sudah dilakukan dengan tepat. Yang ketujuh yaitu pisah batas. Pisah batas merupakan untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang mungkin sekali salah saja ialah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi. Yang terakhir yaitu pengungkapan. Untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan juga dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat audit bagi lembaga pendidikan. Manfaat audit bagi lembaga pendidikan yaitu yang pertama, menambah integritas laporan keuangan sehingga laporan tersebut bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti pemerintah. Yang kedua yaitu mencegah dan menemukan fraud yang dilakukan oleh manajemen lembaga yang diaudit. Yang ketiga yaitu memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya untuk penyiapan surat pemberitahuan yang telah diserahkan kepada pemerintah. Yang keempat, membuka pintu peluang untuk masuknya sumber-sumber pembiayaan dari pihak luar. Dan yang terakhir, menyiapkan kesalahan dan penyampingan moneter dalam pencatatan keuangan. Selanjutnya yaitu sasaran. Sasaran yang harus ditetapkan dalam auditing pendidikan. Sasaran yang harus ditetapkan yaitu yang pertama, tersedianya kelengkapan laporan mengenai seluruh aktivitas yang menunjang pendidikan meliputi sebelum, saat, dan juga sesudah. Yang kedua, tersedianya bukti dokumentasi fisik maupun non-fisik seluruh aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga, tersedianya laporan yang objektif serta aktual. Yang keempat, terciptanya tertib administrasi berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. Dan yang kelima, terciptanya kemudahan dalam pengecekan setiap laporan. Kemudian yang terakhir yaitu terciptanya kesesuaian data antar laporan dan hasil audit. Yang terakhir yaitu pentingnya auditing dalam bidang pendidikan. Auditing bidang pendidikan merupakan proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di pendidikan tinggi sesuai dengan prosedur dan juga hasilnya sesuai standar untuk mencapai tujuan institusi.
Auditing bidang pendidikan juga merupakan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan suatu kegiatan atau program. Sehingga dapat disimpulkan bahwa auditing pada suatu lembaga pendidikan merupakan cara yang digunakan untuk melakukan evaluasi dalam siklus penjaminan mutu pendidikan. Dan hasil dari evaluasi melalui auditing ini digunakan oleh level pengambilan kebijakan untuk melakukan pengendalian mutu pendidikan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari konsep dasar auditing pendidikan dan pentingnya audit dalam suatu lembaga pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.